Baik, kita lanjutkan di segmen kedua berkaitan dengan persiapan software. Eh, Merupakan bagian dari modul Q5 untuk pemodelan geomagnetik. Ya, setelah mungkin sebelumnya di persiapan software yang pertama ada cukup banyak sebenarnya yang ingin disampaikan, tetapi mungkin beberapa hal terlewat dan beberapa ilustrasi yang dirasa cukup penting akan coba ditunjukkan, dan juga kita akan siapkan juga ke depan untuk tambahan-tambahan materi yang melengkapi untuk keperluan praktikum. Baik, melanjutkan dari segmen sebelumnya, ini adalah tampilan dari software GraphMag yang mungkin ketika saya tunjukkan websitenya mungkin beberapa tidak bisa diakses. Mungkin perlu komunikasi internal, dan beberapa mahasiswa sudah diberikan tanggung jawab berkaitan dengan perangkat lunak, dan ini adalah tampilan dari GraphMag paling awal, dan ini adalah about atau berkaitan dengan GraphMag versi 1.0. Ini dipilih karena cukup sederhana dan memuat pemodelan gravity dan juga magnetik, jadi bisa dua-duanya, meskipun saat ini kita fokus baru magnetik saja di modul Q ini. Ya, di modul P tentu saja nanti akan dilengkapi dengan pemodelan gravity. Ini adalah oleh Craig Jones 2003, mungkin bulan Juni, berdasarkan algoritma dari Burger and Burger pada tahun 92. Ini textbook, bisa diikuti. Nah, sebelum kita mencoba satu persatu berkaitan dengan software ini, kita akan overview beberapa software yang dulu mungkin sempat digunakan. Jadi mungkin ke depan mahasiswa akan memiliki wawasan yang lebih. Jadi secara umum penggunaan dari perangkat lunak yang disampaikan di kegiatan praktikum ini akan membantu untuk kuliah lapangan dan juga penelitian selanjutnya. Wawasan terkait dengan beberapa perangkat lunak yang lain mungkin akan menginspirasi untuk mencoba secara aktif pada kesempatan lain secara mandiri oleh mahasiswa. Jadi kita mulai dari beberapa overview. Oke, kita lanjut. Ya, ini mungkin ilustrasinya. Jadi sebelum kelas online, beberapa mungkin belajar menggunakan software ini, yaitu Model Vision. Kurang lebih visualisasinya seperti ini, dan sebenarnya banyak menu yang bisa dimanfaatkan terkait dengan software ini. Tidak hanya untuk anomali geomagnetik, tapi juga ada anomali berkaitan dengan gravity juga. Kemudian sebelumnya lagi, yang lebih lama lagi, ini ada software berkaitan dengan geomodel. Nah, ini dulu masih sempat kita bekerja dengan Windows Vista, atau mungkin yang lebih lama lagi mungkin Windows XP. Ya, kita menggunakan ini. Mungkin kalau untuk operating system yang sekarang mungkin perlu menggunakan VirtualBox begitu ya. Barangkali beberapa tidak kompatibel, tetapi mungkin ada yang software yang lebih terbaru yang mungkin sudah tidak free lagi begitu pada saat sekarang, itu mungkin bisa digunakan untuk operating system yang saat ini. Itu tadi ilustrasinya. Kalau kita coba perbandingkan antara software kedua dan software pertama, kita perlu mengenali. Jadi penting sekali dalam pemodelan magnetik, terutama untuk modeling 2 dimensi atau 2,5 dimensi. Kalau di sini bisa mengakomodasi 2,5 dimensi, jadi ini udah lumayan baik dibandingkan yang full 2 dimensi. Kalau GraphMag dari Jones tadi itu baru 2 dimensi ya, dari Burger and Burger algoritmanya.
Nah, jadi berkaitan dengan arah lintasan atau azimut itu menjadi penting. Jadi berkaitan dengan apakah posisi penampang itu adalah selatan utara atau utara selatan atau sebaliknya, itu perlu diketahui. Ini berkaitan dengan nilai azimut lintasan. Apakah setiap software itu menggunakan konvensi yang sama, itu perlu dicek. Kemudian kalau misalkan arah lintasannya tidak selatan utara, ini juga bisa diatur azimutnya, misalkan jadi southeast northwest atau arah yang lainnya. Berarti itu harus diperhatikan berkaitan dengan azimut lintasan dari kiri menuju kanan itu seperti apa. Karena di situ nanti kita akan berhubungan dengan suatu pola anomali yang berkemungkinan besar adalah dipol. Jadi ada pola positif dan ada pola negatif. Jadi apakah pola positifnya ini berasal dari selatan atau sebaliknya, itu juga akan membedakan, terutama untuk pekerjaan yang berada di lintang pertengahan ya, ataupun lintang rendah di sekitar ekuator. Oke. Nah, untuk yang software sebelumnya, yang software kedua tadi juga ada fasilitas untuk gravity dan juga magnetic. Tapi ini contoh ilustrasi untuk yang software ketiga, ini Mark2DC. Ini khusus untuk magnetic saja, ya relatif sama seperti tadi oleh Cooper ya, ini yang sebelumnya juga oleh Cooper juga. Dan di sini fokusnya hanya di geomagnetik. Jadi secara umum beberapa alternatif itu bisa digunakan. Ini juga digunakan untuk Windows XP ya, kurang lebih. Mungkin kalau untuk forward sederhana mungkin bisa, tapi kalau misalkan menggunakan model mungkin akan kompatibel dengan menggunakan Windows XP. Ini Windows Vista ini. Jadi ini Windows Vista masih bisa untuk sederhana, tapi untuk yang operating system yang sekarang mungkin perlu VirtualBox atau ya perlu dicek update terbaru. Nah, ini adalah ilustrasinya kalau kita berusaha menggunakan Mark2DC dengan data observasi. Jadi ada perbandingan kurva antara kurva putus-putus, ini biasanya melambangkan nilai dari observasinya begitu ya. Ini saya highlight saja secara kasar. Nah, kemudian ketika kita punya observasi yang seperti ini, kemudian kita juga mempelajari geologi daerah penelitian dan juga mungkin ada informasi geologi permukaan, kita bisa buat respons dari pemodelan ke depan kita direpresentasikan oleh beberapa body dengan nilai kontrasuseptibilitas batuan di bawah permukaan. Nah, harapannya respons anomali yang lurus ini adalah dari bawah, yang respons yang bukan putus-putus itu adalah respons dari calculated atau dari software. Ini akan mendekati dengan observasi dan memiliki struktur atau rekonstruksi geologi yang bisa dijelaskan secara geologi, dan tentu saja mencerminkan kondisi di permukaan atau constraint dari geologi permukaan yang sesuai, misalkan berkaitan dengan singkapan batuan apa pada posisi tersebut, pada lintasan tersebut, itu juga perlu diperhatikan. Kalau itu berkaitan dengan pemodelan yang sudah memanfaatkan data observasi. Nah, itu tadi beberapa hal yang mungkin dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya. Jadi sudah siap, banyak sekali yang sudah dicoba, tidak hanya pemodelan geomagnetik ini, tapi juga pemodelan gravity, dan mencoba dengan praktikum menggunakan data yang lebih banyak, sehingga pada saat datang ke lapangan atau kuliah lapangan akan lebih siap dan memiliki beberapa experience sebelum
sebelum ke lapangan. Jadi tidak kosong begitu. Jadi sudah ada bayangan-bayangan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, berkaitan dengan software-software pemodelan geomagnetik lain, mungkin di internet sekarang sudah cukup banyak dan mahasiswa bisa lebih proaktif untuk melihat mana yang mungkin bisa digunakan, baik secara lisensi maupun kompatibel dengan komputernya. Ya, mungkin ilustrasinya saya coba buat beberapa kompilasi saja. Jadi ada beberapa yang menggunakan misalkan Potensoft, ada juga yang menggunakan Zone, ini ada yang gabungan untuk gravity magnetik juga, ada juga yang khusus untuk Mach 2D saja, ada yang zone untuk GM ya, gravity magnetic juga. Ini jadi beberapa versi untuk zone ini bisa dicek, dan mungkin kalau misalnya lebih mudah dan sesuai untuk digunakan ini juga bisa untuk sebagai alternatif mana yang lebih mudah. Nah, selanjutnya mungkin berkaitan dengan modeling yang cikal bakal 3 dimensi atau yang lebih sederhana lagi, mungkin ini ada Mach Prism dari peneliti di Finlandia. Ini saya pikir Anda bisa cek. Ini menunjukkan untuk model prisma sederhana dengan beberapa parameter yang bisa diubah-ubah untuk mengenali. Jadi bisa dicoba-coba untuk posisi dengan inklinasi rendah sampai inklinasi yang paling tinggi begitu. Mungkin ini yang lebih kompleks, ini berkaitan dengan modeling inversi dari UBC untuk Geophysical Inversion Facility Mach 3D di sini versi 3.1 dulu masih bisa dilakukan sampai Windows Vista. Nah, mungkin kalau sekarang mungkin perlu dicek update-nya. Nah, ini bisa secara 3 dimensi untuk memodelkan konsep kontras 3 dimensi dari data inversi atau data dari data observasi yang dilakukan komputasinya inversi, bukan forward modeling seperti sebelumnya. Oke, mungkin di luar ada suara yang lain, mungkin mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu. Ada yang jualan, mudah-mudahan tidak mengganggu. Kita coba lanjut saja. Nah, berkaitan dengan studi komputasi terkait dengan pemodelan geomagnetik yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi kadang-kadang pembelajaran di mata kuliah ini biasanya ada yang ingin belajar lebih lanjut. Jadi mahasiswa ada yang tertarik, jadi biasanya datang ke laboratorium dan menggunakan topik penelitian terkait dengan studi komputasi untuk pemodelan. Biasanya bisa diskusi dengan saya dan menggunakannya sebagai bahan tugas akhir. Ini kita coba lihat contoh-contoh yang melakukan hal tersebut. Yang pertama ini mungkin yang paling awal ya, jadi kurang lebih tertarik sekali dengan metode gravity dan magnetik sampai membuat publikasi selain mengerjakan tugas akhir tahun 2012. Jadi tidak hanya untuk modeling gravity 2 dimensi, tapi juga untuk magnetik. Meskipun ini tampilannya mungkin relatif kasar ya, saya hanya mengambil beberapa ilustrasi yang cepat saja. Untuk yang lebih baik tentu saja ada di laporan dari yang bersangkutan. Dan ini ketika di konferensi tampil sebagai best presenter untuk mahasiswa, jadi nomor 1 ya, suatu kejutan berkaitan dengan prestasi tersebut. Nah, selanjutnya ini juga ada angkatan 2015 tapi menggunakan model Prisma dan mencoba untuk melakukan forward modeling daerah penelitian dengan konseptual model geologi yang sudah ada, dan kita coba untuk evaluasi forward modeling.
Nah, ini juga satu angkatan 2015. Nah, ini untuk transformasi ya, menggunakan model Prisma juga. Baik, kurang lebih itu untuk ilustrasi di persiapan software yang kedua. Oke, terima kasih.